Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat pertanyaan apakah. Oke, pertanyaan apakah itu bisa menggunakan do atau does, salah satunya ya. Ini materinya berkelanjutan. Contoh, apakah saya bekerja? Apakah kamu bekerja gitu ya. Nah, ketika mau menyatakan kalimat seperti ini, maka menggunakan do. Kapan kita menggunakan do? Kita menggunakan do ketika subjeknya I. Umpama, apakah saya bekerja berarti do I work. Apakah kamu bekerja? Do you work. Apakah mereka bekerja? Do they work. Apakah kita bekerja? Do we work. Nah, jadi kita menggunakan do ketika subjeknya I, you, they, we. Nah, sedangkan does ya, itu kita gunakan ketika subjeknya she dan he. Nah, itu does ya, does. Apakah dia perempuan bekerja? Does she work. Apakah dia laki-laki bekerja? Maka kita menggunakan does juga. Does he work. Nah, oke. Jadi kita menggunakan do itu ketika subjeknya I, you, they, we. Sedangkan does subjeknya she dan he. Nah, selain itu, ketika satu orang, contoh di sini a master, ya, itu menggunakan does. Apakah seorang master bekerja? Berarti does a master work. Atau contohnya, apakah Mr. Budi bekerja? Berarti karena Mr. Budi kan satu orang, maka kita menggunakan does. Does Mr. Budi work? Kalau lebih dari satu, maka masuknya ke do. Apakah dua able body work? Berarti do two able body atau AB work. Oke, jadi kesimpulannya, menyatakan apakah itu bisa menggunakan do atau does. Kita menggunakan do ketika subjeknya I, you, they, we. Saya, kamu, mereka, kita, atau lebih dari satu orang. Ketika lebih dari satu orang atau does, ya, does itu kita menggunakan subjeknya she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan satu orang. Kalau satu orang maka masuknya ke does. Oke. Next. Setelah pertanyaan apakah, sekarang kita langsung pertanyaan menyatakan banyak. Banyak itu bisa many atau much. Lalu apa perbedaannya? Let's see ya, kita lihat. Much itu banyak untuk benda yang tidak bisa dihitung. Dalam artian dihitung itu seperti ini. Contoh, gula, sugar. 1 gula, 2 gula, 3 gula. Kita kan tidak menghitung seperti itu ya. Kayak air, 1 air, 2 air, kan nggak bisa ya. Artinya dihitung langsung gitu. Nah, itu berarti dia tidak bisa dihitung. Segala benda cair tidak bisa dihitung. Contoh di sini minyak, oil. Nah, itu termasuk benda yang tidak bisa dihitung. Nah, benda yang tidak bisa dihitung ini, kalau kita mau menyatakan banyak, contoh banyak gula, berarti much sugar. Karena dia termasuk benda yang tidak bisa dihitung. Terus ada minyak, oil, berarti much oil. Ada salt, garam ya, salt. Ada water atau water, air, tidak bisa dihitung. Ada rice, nasi. Coklat ya, tidak bisa dihitung ya, karena cair. Flour, tepung. Time, waktu itu termasuk benda yang tidak bisa dihitung ya. Artinya kita tidak bisa menghitung waktu ya. Oke, 1 waktu, 2 waktu gitu kan, kita kan menghitungnya nggak seperti itu ya. Termasuk uang itu tidak bisa dihitung. Terus many banyak, bisa dihitung. Jadi many ini kebalikannya, untuk benda yang bisa dihitung. Contoh ya, many itu untuk benda yang bisa dihitung. Contoh di sini ada ship itu kapal, kan bisa ya.
1 kapal, 2 kapal, 3 kapal, 5 kapal gitu ya. Berarti kalau banyak kapal pakainya many ships. Atau di sini ada people, orang, banyak orang, many people, karena bisa dihitung. Oke. Nah, jadi dia many itu digunakan untuk benda yang bisa dihitung secara langsung. Oke. Nah, kalau lihat contoh-contoh di sini, ini ada beberapa contoh. Ada see people, ada apple, buah ya. Buah apel kan bisa ya. Ada berapa buah apel? Ada 5 gitu ya. Box, kotak, hat, kepala kan bisa dihitung. HP, plastik, country, negara, gitu. Oke, next. Terus kita kalau membuat pertanyaan berapa banyak, maka bisa yang pertama how much. Cara menggunakannya seperti apa? Nah, contoh nih, berapa banyak air yang kamu butuhkan? Berapa banyak air? Nah, sebatas itu dulu ya. Berapa banyak air? Air itu kan termasuk benda yang tidak bisa dihitung. Berarti how much water? How much water ya? Berapa banyak air? How much water? Jadi airnya itu setelah much. Kita menggunakan much karena air termasuk benda yang tidak bisa dihitung. Berapa banyak air yang kamu butuhkan? How much water do you need? Nah, jadi kita menggunakan do atau does di sini. Tergantung subjeknya ya. Berhubung di sini subjeknya kamu, you, maka kita pakai you. How much water do you need? Next, nomor 2. Berapa banyak waktu? Waktu itu time, tidak bisa dihitung, berarti how much time yang harus, harus should ya, kita pakai should. How much time should yang luangkan. Luangkan itu bisa pakai spare. How much time should I spare untuk pekerjaan ini, for this work. How much time should I spare for this work? Terus seberapa banyak kamu mencintaiku? How much? Nah, karena perasaan itu tidak bisa dihitung, maka kita pakainya much. How much do you love me? How much do you love me? Atau seberapa banyak kamu peduli tentang aku? How much do you care? Care tulisannya. How much do you care about me? Karena perasaan, kepedulian, rasa syukur itu kan tidak bisa dihitung ya, tidak bisa diukur. Maka menggunakan much. Berapa banyak uang? Nah, uang tadi kan juga tidak bisa dihitung ya. Karena kita menghitung uang itu bukan 1 uang, 2 uang, 3 uang, tapi kita menghitung uang itu kan 10.000, 15.000 nominalnya kita hitung, bukan per lembarnya. Oke, makanya dia termasuk benda yang tidak bisa dihitung, salah satunya. Jadi berapa banyak uang berarti how much money yang kamu butuhkan. Do you need? Pakai do ya, karena subjeknya you. How much money do you need? Kalau yang should tadi kenapa tidak pakai do? Karena dia sudah ada should. Jadi kalau ada should, do-nya hilang. Next, kita bahas lebih detail tentang itu ya. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan? How much money do you need untuk membeli mobil? To buy, membeli to buy car. Jadi pada intinya untuk pertanyaan berapa banyak yang how much itu dia harus ketemu sama benda yang tidak bisa dihitung ya. Nah, next, berapa banyak untuk how many. Jadi dia untuk menanyakan berapa banyak itu ada 2 cara. Yang pertama how much, yang kedua how many. Nah, sekarang kita bahas yang how many. Untuk yang how many ya, kalau kita lihat di sini, how many ini kan ketemu sama benda yang bisa dihitung ya. Jadi setelah how many-nya itu langsung ketemu benda. Berapa banyak kapal? Berarti how many ships. How many ships yang kamu lihat? Do you see? How many ships do you see? Berapa banyak pegawai? Pegawai itu kan employee. Berarti how many employees di Pertamina Company? Berarti at Pertamina Company. Nah, di sini tidak usah menggunakan do atau does karena subjeknya tidak ada ya. Saya, kamu, merekanya tidak ada.
How many employees at Pertamina Company? Berapa banyak dokumen? Dokumen kan bisa dihitung ya. Berarti ini berapa banyak jenis dokumen ya, sorry. How many kinds of documents? Berapa banyak jenis dokumen? Itu pertanyaannya ya, ada jenisnya. Berarti how many kinds? Kinds itu jenis. How many kinds of documents yang dia perempuan butuhkan? Does she need? Membutuhkan itu need. Does she need? Kalau have itu mempunyai. Kalau soalnya berapa banyak jenis dokumen yang dia perempuan punya, berarti how many kinds of documents does she have ya. Ini typo ya. Kalau membutuhkan itu need. Oke, di sini ada soal. Coba silakan dijawab di kolom komentar.